kamu di sini. Sekarang kan perusahaan kita lagi butuh modal nih. Nah, kamu tolong carikan bank atau investor yang mau meminjamkan modal untuk perusahaan ya, Rian. Bos Gian. Iya, saya usahakan ya, Bos. Yah, kerja lagi. Gua harus nyari investor kemana ya? Si pikir kan di Bank ACB ya? Kok gua baru inget sih? Gua kontak sekarang aja deh. Aduh, gimana ya mulainya? Jadi gini, Fik. Perusahaan saya tuh lagi butuh modal. Nah, saya lagi nyari bank yang mau minjemin modal. Makanya saya kontak kamu, Fik. Kamu kan di Bank ACB. Siapa tahu Bank ACB mau buat minjemin modal buat perusahaan saya, Fik. Hahaha, senang dong, gitu doang kok repot. Gini aja deh, saya kasih kamu 2 opsi buat masalah ini. Yang pertama, kami menawarkan bonds dengan return yang bakal dihasilkan yaitu 7%, sementara kita cuma ngeluarin 6% buat ngeluarin bondsnya. Nah, terus opsi yang kedua, kami menawarkan investasi dengan return 12%, tapi investor pengen 14% buat returnnya. Gimana? Jadi opsinya gitu ya, Fik. Oke deh kalau gitu, saya diskusikan dulu dengan bos saya. Makasih ya, Fik. Oke. Gimana, Rian? Udah dapet belum bank yang mau minjemin modal buat perusahaan kita? Udah, Bos. Saya udah nyoba menghubungi Bank ACB. Mereka langsung memberikan 2 opsi. Opsi yang pertama ada bonds dan return yang bakal dihasilkan itu 7%, sementara kita cuma ngeluarin 6% buat ngeluarin bondsnya. Terus untuk opsi yang kedua, returnnya 12%, tapi mereka pengen 14% buat returnnya untuk equity. Nah, kalau menurut saya, kita lebih baik memilih opsi yang pertama, karena dilihat dari persentasenya, opsi yang pertama lebih menguntungkan bagi perusahaan. Oh gitu, itu sudah dihitung melalui metode WACC kan? Hah? Metode WACC itu apa, Bos? Kamu nggak tahu metode WACC? Cepat cari tahu sendiri dan bawa hasil dari kedua opsi tersebut. Mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan? Iya, baik, Bos. Saya minta maaf sebelumnya. Kalau dilihat dari ekspresi kamu, kok kamu kayak bingung gitu sih? Iya nih, tadi saya dimarahin sama si bos gara-gara saya ngasih saran memilih opsi pertama dengan bonus 7% dan perusahaan hanya mengeluarkan bonus 6% daripada opsi kedua dengan return equity yang mereka inginkan sebesar 12%. Nah, salahnya saya ngasih saran ke si bos tanpa melalui perhitungan metode WACC, karena saya nggak tahu metode WACC itu gimana, Chef. Ya elah. Jadi gini perhitungan WACC itu. Harusnya sih kamu udah pernah belajar pas masih kuliah. Coba ingat-ingat lagi. Kalau WACC itu perhitungannya harus lihat dulu struktur modal perusahaan kita itu kayak gimana. Berapa persenan buat debt atau utangnya, berapa persenan buat equity atau modalnya. Nah, kalau udah tahu, baru nanti di rata-rata tertimbangin. Rata-rata tertimbang itu maksudnya nanti persenan yang buat debt kita kaliin sama modal yang kita keluarin buat debt-nya, investasi debt-nya. Terus nanti persenan yang buat equity-nya kita kaliin sama modal yang harus kita keluarin buat investasi di equity gitu. Kalau untuk perusahaan kita gimana, Chef? Jadi struktur modal perusahaan kita itu 50%, 50%. Maksudnya 50% untuk debt atau utang, 50%-nya lagi untuk equity atau modal. Nah, kalau udah tahu itu, nanti 50% yang pertama kita kaliin sama 6%. 6% itu modal yang kita keluarin buat nerbitin bondsnya kan. Terus nanti kita jumlahin sama 50% yang kedua yang buat equity, kita kaliin
dikaliin sama 14% atau modal yang kita keluarin untuk investasi yang kedua. Nah, dijumlahin tuh kan, nanti hasilnya berapa? 10%. Nah, kalau dilihat dari metode WACC ini, investasi yang kedua itu justru lebih nguntungin daripada investasi pertama. Kenapa? Karena yang investasi pertama itu returnnya cuma 7% alias di bawah 10%. Sementara investasi yang kedua itu returnnya 12% alias di atas 10%. Nah, kalau dilihat kan pasti yang nguntungin investasi yang kedua. Jadi mending kita milih investasi yang kedua gitu. Wah, kamu hebat banget, Chef ya. Makasih ya, Chef. Aku jadi tahu apa itu metode WACC. Gimana? Udah tahu metode WACC itu apa? Sudah, Bos. Setelah saya hitung, WACC perusahaan kita itu sebesar 10%. Nah, dari kedua opsi tersebut, melalui metode WACC, lebih baik kita memilih opsi kedua karena return yang dihasilkan 12% lebih besar dari WACC perusahaan. Sedangkan opsi yang pertama, return yang dihasilkan hanya 7%, lebih kecil dari WACC perusahaan. Nah, gitu dong. Coba sekarang kamu konfirmasi ke pihak bank kalau kita mau ngambil opsi yang kedua ya. Baik, terima kasih, Bos. Bagaimana? Sudah kamu konfirmasi ke bos kamu tentang opsi dari penawaran saya? Sudah, setelah kami diskusikan, perusahaan kami memilih opsi yang kedua. Baik, kalau begitu deal ya. Kita ambil opsi yang kedua dengan return 14% equity. Kebetulan banget, Bos, ketemu. Saya sudah mengkonfirmasi ke pihak Bank ACB dan mereka sudah menyetujuinya. Akhirnya modal perusahaan kita terselamatkan. Terima kasih, Rian.